Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Damar Kelana. Perkenalkan, nama asli saya Damarudin. Teman-teman bisa bebas lah memanggil saya, mau Damargi atau Damar Kelana atau Damarudin atau Udin, gak apa-apa lah, seterah. Jadi di kali ini lagi nggak bisa tidur kan, gabut. Ya udahlah, saya coba buat konten dimana saya mau melanjutkan tentang cerita saya waktu di Gunung Sanggabuana. Dan ini saya nggak tahu nih mau mulai dari mana, karena kan nggak ada konsepnya juga, nggak ada teksnya di sini. Jadi ya udah, yang saya ingat aja, yang saya hafal. Jadi teman-teman bisa simaklah cerita saya, kalau bisa jangan di skip juga biar nggak ketinggalan lah. Jadi ikut ngalir gitu ceritanya, jadi teman-teman paham juga kan. Karena memang waktu saya melakukan sebuah pendakian seorang diri untuk melakukan bushcraft di Gunung Sanggabuana, ya emang itu yang saya dapatkan pengalamannya. Saya bertemu kakek-kakek usianya 582 tahun. Itu pun memang nggak ada niatan settingan atau bohongan atau mau bohongin publik, ya nggak ada niatan. Jadi kita langsung aja mulai ceritanya. Jadi di video ini mungkin saya akan bercerita singkat dan sedikit, tapi saya akan lebih banyak nih naruh rekaman audio 16 menit ya. Tapi saya minta mohon maaf, semuanya nggak bisa saya publikasikan karena banyak juga gitu yang DM ke Instagram saya, yang komen ke saya kayak, "Mar, kalau bisa semuanya jangan lu upload, jangan demi subscriber atau popularitas lu main upload. Kalau bisa yang pentingnya udah lu simpen aja, khusus buat lu aja, buat pengalaman lu lah naik ke gunung, ketemu hal-hal yang jarang lu jumpain." Ya udah, karena memang saya nggak ada niatan kan buat ngejar popularitas atau subscriber, nggak ada niatan sama sekali. Bahkan YouTube ini berkembang pun ya lumayan kan, karena dukungan teman-teman juga nih. YouTube ini berkembang ya menurut saya sih alhamdulillah. Tapi kan saya nggak gila ngejar subscriber atau popularitas. Mungkin ada beberapa rekaman yang harus khusus buat saya aja. Jadi mohon maaf kalau emang nggak begitu tertarik atau puas, ya mohon maaf juga. Tapi mungkin hanya ini saja yang bisa saya kasih buat teman-teman, sebagai kalau saya ini nggak bohong atau ya nggak settingan lah. Jadi awal mula mendaki di Gunung Sanggabuana itu, jadi 2018 yang lalu saya sempat cerita juga kan. 2018 lalu saya pernah ke Gunung Sanggabuana bersama teman saya Deswendra. Waktu itu saya naik malam, jam 12 malam berdua. Itu juga acara gabut kan, mau latihan juga karena dikit lagi mau naik ke Gunung Gede supaya fisik nggak terlalu kaget. Ya udah, latihan di Gunung Sanggabuana berdua, tek naik sampailah di puncak. Dan sebelum puncak itu ada makam atau petilasan lah, mohon maaf juga kalau saya salah penyebutan ya, karena saya agak lupa. Makam atau sebuah petilasan, istirahat di situ, makan mie. Saya sempat ziarah juga, tapi nggak begitu masuk, jaga jarak lah, karena saya katakan kan saya nggak berani masuk, saya nggak berani masuk ke dalam lah buat ziarah, karena memang waktu itu saya masih merasa kotor, badan saya masih merasa penuh dosa. Ya udah memutuskan untuk ziarah dari sini aja. Yang penting niat saya ya udah, kira kita jalan sampai puncak, turun. Itu waktu 2018. Masih banyak juga sebenarnya waktu 2018 lalu tuh kisah-kisahnya. Mungkin nanti teman saya Deswendra saya tariklah kemari buat dia cerita
karena kalau saya yang cerita nggak asik kan. Jadi kembali lagi nih, pendakian saya di Gunung Sanggabuana tahun 2020. Saya ke Sanggabuana itu emang mau buat sebuah video, tapi bukan demi YouTube banget, demi apa sih, kenang-kenangan waktu saya masih muda. Saya pernah mendaki Solo, saya pernah bushcraft seorang diri. Jadi nggak ada maksud buat saya ngejar jam tayang lah, atau view lah, atau AdSense lah, yang ngalir aja gitu. Jadi buat dua video nih, yang satu video bushcraft kan. Video bushcraft itu saya nggak bersuara, lebih banyak saya diam, saya nunjukin aktivitas saya di hutan ini seperti ini, terus saya buat keterampilan seperti ini. Ya aktivitas sih, lebih menonjolkan aktivitas saya di gunung. Kalau di video yang kedua tuh, yang satu lagi yang yang video pendakian di Gunung Sanggabuana, ya jadi dua konten ceritanya, mau satu bushcraft, satu lagi pendakian Gunung Sanggabuana. Jadi ya harus ngomong kan, supaya dalam video saya ini ada manfaatnya, seperti teman-teman yang nonton bisa tahu. Nah, masuk Gunung Sanggabuana harganya sekian, terus simaksi perjalanan kita, estimasi waktunya tuh sekian. Jadi teman-teman tahu. Itu sih gambarannya waktu buat dua video, satu tentang bushcraft, satu tentang pendakian. Di pendakian ini ya sekedar memberi informasi kalau gambaran Gunung Sanggabuana itu seperti ini setiap posnya, dan estimasi waktunya pun sekian. Jadi emang nggak ada niatan buat konten settingan atau apa. Dan gak nyangka nih meledak juga kan, sampai 200.000 lah. Gokil juga kalau saya lihat video saya sendiri, malu gitu ngomong, masih belepetan, masih belum percaya diri di depan kamera. Hingga akhirnya ya udah nih, kita mulai cerita. Tanggal 6 atau 7 Juli ya pokoknya 6 atau 7 Juli 2020. Kalau harinya saya ingat hari Selasa, karena pada hari Senin itu saya masih menjalankan puasa Senin Kamis. Jadi ya udah, saya mulai pendakian tuh Selasa, berangkat dari rumah jam 5 subuh tuh. Habis subuhan langsung gas sendirian motoran, pamit sama orang tua, motoran tancap ke Kerawang. Kira saya tiba di base camp tempat saya naruh motor. Sampailah di situ, kenalan juga kan, udah lama nggak ketemu, karena 2018 lalu pernah ada kejadian kunci motor hilang. Sampai lama tuh di situ nungguin bapak saya ke situ ngasih kunci. Di naruh motor, ya udah saya jalan sekitar 30 menit atau 20 menit, sampailah di tempat registrasi ya kan. Nah ini registrasinya itu masih tutup, nggak tahu tutup kenapa. Ya udah, saya di situ kan ngeplok buat video pendakian saya. Saya ngeplok, istirahat, udah selesai. Bingung juga nih antara mau lanjut atau enggak, karena kan posisi itu ada pelangnya kan, tutup. Kalau saya maksa ya tanggung sendiri resikonya. Jadi saya nunggu di situ sambil main HP kan. Saya nunggu sambil main HP, nunggu ada warga yang jalan atau petani pisang lah yang motoran tuh. Ada petani motoran, saya menegur tapi dia main ngebut aja. Ya udah, akhirnya sampailah ketemu warga, modelnya tuh model petani. Model petani. Saya tanya kan, "Pak, ini Gunung Sanggabuana ditutup?" "Iya, tapi kalau kamu mau mendaki, ya udah nggak apa-apa, naik aja." "Emang kamu tujuan mau ngapain?" Saya bilang kan, "Saya mau ziarah, Pak. Sekalian saya mau mendaki, sekalian saya mau bushcraft juga." "Oh ya udah, masuk aja." "Terus ini Pak uangnya?" "Udah nanti aja turun lah." Ya udah, itu masuk nggak bayar kan. Senang juga, udah masuk. Saya baca doa juga kan, baca doa supaya semua perjalanan saya, pendakian saya lancar. Ya udah selesai, saya jalan tuh. Jalan sekitar berapa menit ya, 40 menit atau berapa, ini saya agak lupa juga. Tiba di tempatnya Abah Wahab. Nah ini saya mau
klarifikasi nih ya. Jadi saya bicara jujur kan, saya duduk di warung Abah Wahab ini, mesin kopi satu sambil istirahat. Dia duduk di situ, pelangga-pelongo kan main HP, nggak ada sinyal. Dia di situ akhirnya ini datang nih si Abah. Si Abah ini pakaiannya ya pakaian petani. Datang ngulurin tangan, ya otomatis saya refleks kan, berjabat tangan memperkenalkan diri. Di situ beliau duduk, baru beliau memperkenalkan diri. Saya Abah Wahab, saya Kuncen Gunung Sanggabuana di sini. Memang apa sih saungnya ini saya lihat ada bacaan-bacaan kayak kalender atau foto-foto. Ya kayak gitu, ada bacaan Abah Wahab, Kuncen Gunung Sanggabuana. Jadi memang waktu itu sih yang saya dengar. Makanya saya katakan Abah Wahab itu Kuncen Gunung Sanggabuana, karena saya dengar langsung dari mulut dan perkataannya Abah Wahab ini. Bahkan teman-teman saya waktu mendaki di Gunung Sanggabuana sebulan yang lalu pun sempat melihat juga saung-saungnya, tapi nggak sempat dipoto. Terus ada pendaki lain juga yang DM Instagram saya bilang, "Mar, ini di Gunung Sanggabuana bener kuncennya Abah Wahab. Gue lihat juga tulisannya banyak di saungnya dia." Jadi ya gitu sih, saya ngomong jujur kan, Abah Wahab bilang kuncen. Nah ya udah, jadi buat yang terus-terusan ngebales di YouTube saya kalau Abah Wahab bukan kuncen, mohon maaf, ini saya bicara jujur. Terus lanjut lagi kan, ngobrol-ngobrol sama Abah Wahab sampai 1 jam atau 2 jam tuh. Saya sampai ngopi sampai 2 gelas. Lama tuh, dari jam 11 sampai selesai jam 1 ngobrol-ngobrol. Terus Abah Wahab ngejelasin, tiba-tiba dia ngejelasin kan tentang begini, kalau kamu mau ziarah gini harus begini. Ya kayak semacam dikasih wejangan atau nasihat kan tentang bagaimana cara kita berziarah dengan baik. Sampai akhirnya saya bercerita, "Bah, dulu waktu 2018 yang lalu saya naik nih ke Gunung Sanggabuana. Nah, ini saya melihat seorang nenek-nenek, bah, di pertengahan gunung, dikawal juga kan sama beberapa orang badan gede-gede. Sini nih batu cincin semua sampai kalung, sambil bawa-bawa apa sih, lidi-lidi gitu. Saya jalan ketemu tuh, nenek-neneknya senyum kan, dia mengucapkan kayak hampura, mohon perlindungan. Itu waktu 2018 tuh. Nah 2020 saya kembali, saya bertanya dong kepada Abah, "Bah, nenek-nenek itu siapa, Bah?" Terus Abah itu bilang, sebentar saya ingat, saya lupa namanya, kalau nggak salah namanya Maasep. "Oh itu Maasep, dia belum lama meninggal." "Oh udah meninggal ya si ini almarhum Maasep." Saya sempat sedih kan, karena beliau udah meninggal. Saya tanya, meninggal udah dari kapan, Bah? 3 atau 4 bulan lah. Abah bilang gitu kan, 3 atau 4 bulan, saya juga agak lupa. Udah sempat ngobrol-ngobrol, saya lanjut jalan lagi tuh menuju ke air pancuran. Di air pancuran ini ya saya sempat ngeplok juga kan, kalau ini buat teman-teman masih inget tuh, nih buat teman-teman yang mau ke Gunung Sanggabuana, jangan lupa juga mampir ke tempatnya Abah Wahab. Abah Wahab ini Kuncen Gunung Sanggabuana. Dia orangnya enak lah buat diajak ngobrol atau ngopi-ngopi, karena saya lumayan lama juga ngobrol sama beliau, asik aja gitu. Tiba di air pancuran, saya jalan, saya ambil arah kanan, kan ada 2 jalur tuh bercabang. Saya ambil kanan. Nah itu di kanan tempat saya basket tuh, sekitar dari ambil jalur pertama sekitar 1 jam lebih, baru tuh ada di tempat lapak datar lah, tempat datar. Sampai saya pikir, wah ini bagus juga nih tempat. Ya udah saya buat tuh tempat untuk saya basket ya kan. Memang sebelumnya saya udah izinkan sama si Abah, "Bah,
mohon izin, saya di sini ingin naik gunung sekaligus sejarah dan mau bushcraft Bah. Dan saya mohon izin banget Bah, apakah boleh saya menebang pohon sedikit saja, sisanya saya akan mencari kayak ranting-ranting yang jatuh, batang-batang yang jatuh akan saya manfaatkan. Abahnya bilang boleh, silakan, yang penting nanti dibersihkan kembali. Oke, ya udah, saya seneng kan, kira teori yang selama ini saya pelajari saya bisa praktekkan. Sudah itu saya sekitar jam 3 saya nyari bahana tuh kan, entah yang nebang, entah yang nyari di jalan tuh, nutur, nemu, saya bawa. Sampai akhirnya jam 5 semua bahan terkumpul, saya mulai rakit, saya susun sampai jadi bipak ukuran ya muat lah kalau buat saya sendiri, ukuran es. Yang penting di waktu hujan tidak terlalu hujan, kebanjiran, ngerembes gitu. Saya rasa ini nyaman, dan saya lihat posisi di atas pun nggak ada akar-akar yang tua. Takutnya kan sewaktu ada angin jatuh menimpa pipa kita, batang kan lumayan keras, bisa-bisa kita celaka. Makanya dalam situasi apapun kita harus memperhatikan kiri kanan atas bawah belakang depan, udah aman belum, takutnya kan terjadi hal yang tidak diinginkan. Sampai selesai sekitar jam 5 saya turun ke bawah ngambil air di pancuran. Nah saya ngeliat batu unik, tipis, datar, nggak begitu tebal lah. Sampai akhirnya saya mikir, nih batu bisa nih buat dijadikan apa, kayak pengganti wajan lah, penggoreng. Karena kan saya waktu itu bawa mie 2, terus bawa telur 4, sosis 2. Wah cocok juga. Yaudah saya cuci kan, saya bersihin, saya bawa tuh batu sama botol ke atas, saya rakit, bikin altar perapian tuh, semacam dapur saya rakit. Jadi yaudah saya nikmatin kan, asik juga gitu masak pakai batu. Kalau saking kepanasannya tuh telur nggak bakalan hitam gosong, tapi semacam berkerak, tapi masih enak dinikmatin. Sampai akhirnya semua pipak udah jadi, shelter udah jadi. Waktu itu malam udah mulai datang kan, udah mulai gelap. Saya hanya bawa penerangan, ini lampu badai saya, terus senter mini saya, terus sama penerangan dari api unggun, udah sama dari LED HP nih yang saya pakai buat rekam. Itu aja sih. Malam udah mulai tiba, sunyi udah mulai datang. Saya emang senang ke gunung buat merenung kan, buat menyepi, merenung, karena emang cocok. Suasananya sunyi, sepi. Ya udah saya merenung juga kan sebentar. Merenung tentang kehidupan saya. Sampai akhirnya saya mulai mengantuk. Saya coba tiduran di pipak. Waktu itu masih jam 8. Masih jam 8. Main HP kan, main HP juga nggak dapet sinyal, bosen. Ya udah coba-coba ngedit sedikit, ngedit video, nggak bisa juga. Ya udah akhirnya saya keluar tuh sekitar jam 9. Saya keluar, saya ngopi-ngopi lagi sambil main api ya kan, sambil ngeliat kiri kanan, sunyi juga, enak. Takut mah enggak, temen ya merasa sendiri aja enak, tenang, sunyi. Hingga tiba waktu itu jam 10 atau jam setengah 11 ada suara, nggak ada suara sih, maksudnya kayak ada kakek-kakek datang tanpa suara. Biasanya nih kalau di gunung kan suaranya sunyi, suara binatang nginjak batang atau daun pun akan bunyi krek krek, itu pasti kuping kita akan peka. Tapi ini ya nggak ada suaranya, jalan-jalannya tapi nggak ada suaranya. Dan waktu itu kakek-kakeknya bener-bener gelap, cuman modal tas sama tongkat sama ini apa yang topi-topian sama baju celana hitam, sandal jepit. Saya penasaran kan, kok ada kakek-kakek malam-malam di gunung tuh, masih
nggak ada takutnya tuh, masih ya selalu aja lah, karena sendirian kan bosen juga, merasa nggak punya temen. Jadi akhirnya coba aja itu kakek gue ajak ngopi kali ya, gue ajak join nih di sini di shelter buat teman kan ngobrol. Saya panggil kan, Pak, tuh kakek masih jalan. Kedua kalinya saya panggil lagi, Pak, sambil saya tepok kan, tetap nggak nengok. Saya lupa, waktu itu lupa mengucapkan Assalamualaikum. Kira saya coba ucapan Assalamualaikum Pak, sini dulu. Baru itu kakek menghentikan langkahnya. Dia menghentikan langkahnya, lalu saya samperin, sini Pak, mau kemana malam-malam? Udah sini dulu istirahat. Tuh kakek mau kan, berdua lah saya di shelter. Minum kopi dulu ya, agak haus. Kira duduk berdua kan, saya tanya, Pak mau ngopi nggak? Ngangguk. Yaudah, saya bikinin kopi hitam tuh. Saya bikinin. Waktu itu saya bawa 3 bungkus rokok, Samsu, filter sama gudang garam merah. Terus dia ngambil rokok gudang garam merah kan, saya bakarin kan. Lalu saya tanya, ini sebelumnya maaf Pak, Bapak naik gunung sendiri, ada acara apa? Terus tiba-tiba kakeknya bilang, saya dari Cirebon, saya jalan kaki ke sini. Dia belum ngasih unjuk usianya atau namanya itu dia nggak sebutin, cuma usianya aja. Singkat cerita, ngopi sebentar, saya penasaran kan, kok ada kakek-kakek malam-malam sedang tugas di Gunung Sanggabuana. Setahu saya, seorang yang tugas di gunung itu ya semacam ranger atau guide porter lah, sama pengelola gunung situ ya kan. Tapi ini kok ada kakek-kakek berani-beranian nggak pakai alat penerangan. Yaudah, saya memberanikan diri, Pak, perkenalkan saya Damar dari Bekasi. Saya kesini hanya ingin menyendiri, menyepi, sekaligus mengasah keterampilan saya dalam. Terus saya kenalan kan. Tiba dia menyebutkan usianya. Saya dari Cirebon, usia saya 582 tahun. Situ tangan saya dipegang. Emang udah salaman sih, langsung dibacain itu lumayan lama, sekitar 2 menit kan, sekitaran 2 menit. Saya dibacain Al-Fatihah, terus istighfar sama kalimat syahadat, ditakbirin juga. Ini semacam ada energi masuk ke tangan saya juga. Tiba-tiba itu kakek-kakeknya langsung jalan aja. Tetap saya bengong kan, loh kok langsung jalan. Ini saya masih nggak takut dengan usia yang dia sebutkan 582 tahun. Saya masih pikir positif, mungkin 58 atau 80-an. Saya masih pikir positif, ya udahlah. Akhirnya saya dirakin lagi kan, Pak tunggu, masih jalan, Pak tunggu. Akhirnya yang ketiga kalinya saya coba, Pak tunggu, saya akan mengantarkan Bapak, tunggu. Akhirnya dia berhenti. Saya ambil tuh senter kecil sama air sama rokok. Saya ambil, saya kasih senter nih, Bapak pegang. Saya jalan tuh berdua. Dan saya bingung, kenapa langsung jalan tiba-tiba begitu saja. Dia masih bingung. Terus kenapa saya mau mengantarkan bapak-bapak ini, sedangkan saya aja kenal kagak. Terus posisi di gunung lagi, yang waktu itu hari Selasa kan gunung ya begitu sepi, nggak terlalu ramai kayak hari Sabtu Minggu. Hari Selasa tuh bener-bener sepi. Yaudah, saya sempat mikir kan, kok gue mau nganterin ya, ini kenapa gue mau nganterin, kenal juga kagak.
Ya udah, akhirnya saya coba rekam itu bapaknya kan. Saya rekam sambil pura-pura saya nyenterin jalan. Saya senterin, dapet kan beberapa detik tuh gambar kakeknya jalan. Ya udah saya matiin, saya lanjut buka jalan lagi di depan. Saya senterin karena saya hafal track jalur kanan ini karena waktu 2018 saya pernah kesini sama Deswendra. Ya udah, saya optimis dan saya percaya diri kalau saya hafal ini track, saya bisa memimpin lah, memandu jalannya. Udah saya di depan. Saya sempat bingung kan, ini kakek-kakek kagak mau minum apa, terus ini kakek-kakek nggak mau istirahat apa, jangan-jangan dia gengsi kan mau ngomong ke anak muda minta istirahat atau mau minta minum. Kira saya coba kan, coba berdialog lah, Pak mau minum nggak? Kalau mau minum ini kan saya bawa bekal untuk kita berdua. Terus saya tanya lagi, Pak ini minum. Akhirnya bapak itu dengan senyum hanya melontarkan tangan seperti ini, dalam artian ya jalan aja terus. Yaudah, saya minum dikit kan karena kering banget tenggorokan. Klok, saya tutup, saya jalan lagi. Udah jalan berapa menit, sekitar 10 menit, saya tanya lagi karena saya bingung kan, kok diem aja, kok kuat banget. Pak mau istirahat nggak Pak? Kalau mau istirahat ayo nih duduk di sini, tempatnya saya lihat enak kan, nyaman lah. Sambil senyum, bawa kakek-kakek itu ya begini lagi tangannya, dalam artian jalan terus. Ya udah, karena memang dia maunya begitu, saya turutin kan. Sampai saya tiba di sebuah 7 atau 8 ya, tempatnya makom atau petilasan yang jaga raksa tuh. Saya mohon maaf nih kalau ada salah penyebutan antara makom atau petilasan, saya lupa, mohon maaf banget. Tiba di situ baru kakek-kakeknya mau bicara sambil ngulurin tangannya, ayo masuk Den. Saya deg-degan kan, tuh ntar gue diapa-apain lagi, gue kena hipnotis lagi. Karena kejadian 2008 waktu pertama kali saya ngojol tuh 2018 atau 2019, saya pernah hipnotis dengan cara yang sama. Ini ada setruman, saya lengah, saya lemah. Ya udah, motor diambil, dibawa lari. Makanya saya waspada waktu di dalam makom atau petilasan. Saya coba rekam, coba gue rekam lah buat barang bukti nanti ya kan. Saya rekam nih di sini, saya masukin. Saya duduk di depan nih petilasan atau makom, ada 2 tuh di dalam. Itu juga pertama kali saya masuk karena 2018 lalu saya nggak berani masuk. Kaget juga kan, di sini ada 2. Mulai si kakek-kakek itu baca-baca, posisi gelap, semua gelap, sunyi. Kakek-kakek itu mulai baca. Yaudah, saya diam, saya ikutin, saya baca apa yang saya bisa. Saya diam, saya ikutin sampai tiba di sebuah percakapan. Ia menyebutkan usianya 582 tahun lagi. Di situ langsung wah anjir, 582 tahun. Tadi pertama 582 tahun. Wah, gak beres nih. Yaudah, gue diem lagi kan, saya diem. Terus dia nyebutin pangkatnya dia, terus tentang permasalahan, kayak ya permasalahan lah. Hingga akhirnya percakapan dia menebak. Waktu itu saya 2018 pernah kesini, tapi saya nggak masuk. Itu ditebak juga sama kayak kakeknya. Ya seperti inilah dialognya. Kamu waktu itu 2018, pokoknya waktu itu kamu pernah kesini Den ya, tapi tidak masuk, hanya di depan. Ya saya ngangguk, iya Pak. Kenapa nggak masuk? Ya karena saya memang masih kotor, badan saya masih penuh dosa, jadi takut aja gitu masuk. Saya takut, yaudah saya jadi nggak masuk Pak. Saya bilang begitu, ntar rekamannya saya sertakan lah.
makanya nih teman-teman disimak aja. Terus saya selesai bilang begitu, terus udah kelar lah kan, udah kelar di dalam. Saya pakai sepatu, saya pura-pura lihat jam, saya matiin tak. Dan di waktu di dalam pun nanya, kayak nanya apa ya, habis ini aduh lupa, soalnya udah nggak baca-baca lagi ya. Saya tanyakan, Pak, habis ini mau kemana lagi? Saya tanya, kalau Bapak mau ke tempat shelter saya atau bipak saya, Bapak di sana bisa istirahat, bisa makan, masih ada mie 2, telur 2, sosis 2, kopi, teh banyak, dan api unggun pun ada, bisa buat ngengetin badan, main-mainan api. Terus akhirnya Bapak itu milih ke puncak. Udah saya anterin ke puncak. Waktu itu sekitar jam setengah 12 atau jam 12 lah, saya sampai tuh di puncak. Saya anterin kan, udah sampai di puncak, saya foto-foto tuh di pelanga. Nanti gambarnya semua dokumentasi yang saya dapat yang masih ada di HP saya sertakan. Foto-foto kan di pelanga malam hari, saya foto juga tuh beberapa masjid. Ya udah kelar. Terus si kakeknya ini bilang, Den, kamu tunggu di sini aja, main-main di sini. Saya mau ke dalam dulu, ke dalam rumah itu, sambil nunjuk rumah itu. Oh, yaudah Pak. Karena saya agak bosan juga kan masuk ke dalam baca-baca, bukannya males, ya bosan aja. Gitu Pak. Saya di depannya. Akhirnya saya memutuskan untuk ke saung bale tuh, di puncak kan ada saung bale. Saya di situ sampai saya tertidur, bahkan tertidur enak pulas, sampai saya nggak merasa kedinginan. Dan saya bangun pagi hari, saya lihat jam di HP, pas jam setengah 6 atau jam 5 lah. Saya tanyakan ibu warung, Bu, lihat ini enggak kakek-kakek yang mana? Ini yang semalam masuk ke rumah itu, saya tunjukkan. Terus ibunya bilang, nah itu udah lama dikunci deh sama dinas pariwisatanya. Nah di sini saya bingung kan, saya lihat, iya ditutup. Padahal waktu malam hari saya lihat, ya dia main buka aja, nggak krek-krek gitu. Dia masuk, ya saya main di balai, saya ketiduran tuh, entah kenapa bisa ketiduran, mungkin karena capek juga kali ya. Paginya saya tanya ibu-ibunya, katanya udah lama dikunci sama pengelolanya lah. Ya udah saya bingung tuh mikirin. Saya langsung foto-foto di plang, saya cabut, bahkan di pertengahan jalan pun saya sempat rekam kan. Wah semalam ini maaf nih teman-teman, saya nggak jadi ke puncak karena saya semalam nganterin kakek-kakek, terus kakek-kakeknya hilang. Itu saya sempat bilang. Dan kenapa saya memutuskan untuk tidak kembali ke shelter saya pada malam hari sekitar jam 12 malam, karena satu, posisi waktu itu HP saya tinggal 10% dan air saya pun tinggal dikit, ya tinggal berapa mili lah. Terus saya lihat juga karena malam kan nggak baik juga kalau memaksakan. HP juga senter udah mau habis, udah nggak terlalu terang. Ya udah, akhirnya saya menunggu pagi kan, biar nggak 2 kali naik ke puncak. Emang kan niatnya saya nih kan bikin buskap dulu, terus saya jeda, saya naik pagi ke puncak, ngeplok juga tuh kan, selesai. Terus saya mampir ke tempat yang jaga raksa, saya ziarah sendiri. Terus saya turun, saya tutup tuh buskap. Baru kelar semua, niatnya mau begitu, tapi ya nggak sesuai rencana. Begitu. Sampai saya selesai buat buskap, semuanya saya bersihin. Yang saya sisain tuh hanya beberapa batang pohon sama batu-batu, saya susun dah tuh, nggak tahu kenapa saya mau nyusun. Iseng aja sih kayaknya.
Dan nggak lama ngeliat inilah apa warga sama seorang pengunjung juga, dia semacam kayak mau ziarah. Dilihat dari setirana sih ya orang-orang ada kayak bersih lah semuanya, sepatu, tas, dan dia juga sanggup kan nyewa porter atau warga situ buat membantu perjalanan dia. Sempet mikir kan, ini mah nggak jauh, palingan juga minta yang aneh-aneh. Selesai turun, udah saya nggak berani cerita, saya diem. Bahkan di shelter saya itu rekaman saya setel sampai 6 kali, saking penasaran. Ini beneran nggak sih usianya 582 tahun. Saya setel di Bipak, saya setel, ya udah ketahuan usianya segitu. Saya diem, saya tanya kan pas di rumah sama bapak saya, Pak, menurut bapak ini apa? Terus kira-kira ini gimana Pak? Bapak saya cerita panjang lebar. Ya udah, saya abadikan dong pengalaman saya ini. Ya udah, di video yang kedua, yang video pendakian saya ketemu kakek 582 kan, sempat tuh di pertengahannya saya kasih sedikit rekaman. Terus thumbnailnya pun ya saya jujur, saya bilang ketemu kakek 582 tahun usianya. Kenapa saya berani tulis thumbnail seperti itu dan judul seperti itu? Karena memang ya itu yang saya alamin waktu saya naik ke Gunung Sanggabuana. Saya berani, ya udah, post saya lah pengalaman langka nih. Soalnya kan biasanya naik gunung ya kemungkinan hanya ketemu apa sih, kayak kuntilanak, genderuwo, atau makhluk-makhluk yang tak kasat mata sepintas-sepintas aja di gunung. Ya ini pengalamannya aneh, menurut saya unik. Ya udah, saya rekam lah, sampai saya buat cerita tuh kan di grup Facebook pendakian saya buat cerita, meledakan. Terus sampai akhirnya ada suatu dari tim Lentera Malam menghubungi saya, bisa nggak datang ke acara Lentera Malam buat bercerita pengalamannya. Saya sempat bingung juga kan, pertama kali saya masuk syuting kayak gitu kan, syuting di YouTube. Ya udah, saya ambil dengan alih-alih. Ya semoga aja kan dari Lentera Malam ini saya bisa lebih percaya diri di depan kamera, kayak bicara seperti ini, lebih percaya diri, lebih terarah lah bicaranya. Ya udah, nggak tahu tiba-tiba meledak kan, sampai akhirnya YouTube saya memenuhi syarat buat dimonetisasi. Ya udah, akhirnya saya cobalah monetisasi. Rezeki juga kan saya ambil dengan alih-alih. Ya kalau memang rezeki saya, ya udah, kemungkinan saya akan lebih manfaatkan hasilnya untuk saling berbagi, untuk sesama manusia yang lebih membutuhkan. Saya bagi-bagi juga lah, biar berkah juga kan. Jadi buat temen-temen nih semua yang udah komen, Bang, pinter lu settingan lu, Bang, lu pinter lu nyari jam tayang lu, Bang, lu jangan suka bohong lah. Ya udah, kalau emang kalian nggak percaya silakan, kalian mau percaya silakan, ya itu hak kalian lah. Saya hanya berbagi pengalaman cerita saya aja. Jadi ya udah, kalian senang silakan di like, kalau enggak ya udah, nggak usah didengerin lah, ditinggalin aja itu video saya. Orang saya mau berbagi cerita aja kok, lagian ngapain mau bohongin. Udah, kira selesai lah. Jadi nih nanti ada beberapa video, mungkin yang audio yang akan saya tunjukin juga kan, beberapa lah, seperti menyebutkan usia, pangkatnya dia, terus hal-hal lainnya juga nanti saya taruh di video ini. Mungkin ada di beberapa akhir nih setelah saya menutup cerita ini, karena aus juga nih, mau minum sama ngerokok. Jadi saya sambil ngerokok, ngopi, baca buku, teman-teman sambil ngedengerin ya, sambil nyimak. Buat teman-teman yang ngerti bahasanya silahkan aja diterjemahin di kolom komentarnya. Bahkan saya sangat senang kan kalau ada yang mau terjemahin dengan sukarela.
silahkan. Jadi mohon maaf bila banyak kesalahan kata nih, terus ada kata yang gagap lah, yang inilah, ya maklumin aja lah, anak kampung masuk kamera. Oke, jadi terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah ngedukung saya. Kalau teman-teman suka bisa subscribe channel saya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya Damar Kelana mengucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan video ini. Oke, saya akan ngopi dan ngerokok, baca buku. Terima kasih. Aku jaga, tentu aku bahwa melaksanakan ditugas oleh Guru Sanggatuana. Waktu tempat memiliki sanes aku, mudah-mudahan bulan purnama bersiap tulisan semalam. Berbakti bersatu musyawarah Allah kita Maha Kuasa. Dalam Maha Kuasa, tentu aku anak Abah, adik terbang kesepuan terbang Anoman, mengerahkan punten aliran kabudaya bersatu meluncur sebagai tempat aku bagaimana perlakuan Bismillah wa ta'ala syarikat wasa la ilah Akilah wa asyad wa la Muhammad Rasulullah. Di atas gunung sebagai anak sudah tua dan umur 582, tapi aku umur sudah tua. Kadang-kadang yang merasa temu sebagai dalam persatu musyawarah terbang. Terbangnya menyusul bersama Abah di batas sabda. Bismillahirrahmanirrahim. Pembangun saking cangga Raja Buana tempat panggonan saking aku melaksanakan tugasnya dan biar oleh keluarga besar di Gunung Sanggatuana. Mudah-mudahan Allah Pak luka-luka kabar anak besok, mudah-mudahan ada rezeki. Yang penting nandang pangan, yang penting selamat. Sebagai orang di mana, apa yang di mana, yang mereka sudah juga adalah bersatu tempat panggung aku. Dan kabar dalam menemu di masyarakat. Ketika warga besar mana yang di Karawang. Mudah-mudahan sebagai dalam menguasai dalam pertemuan sebagai ada corona Pak. Ya Allah nanti itu sebagai saya nggak kuat Pak. Itu corona sebagai awal daripada kepolisian daripada sebagai Taruna. Taruna menguasai penjaga adalah kawasan dari pergunungan Sanggatuana. Masuk dalam pertemuan aku hormat, aku walaupun karena aku bertanggung jawab aku menangkap yang berlaku orang yang bermasalah, aku tidak bisa walaupun karena dari orang Jawa Timur di Jawa Tengah, kerabat dari Sidan dari Palembang bersatu mengakal dari memukul di Jawa Tengah, perang. Saya tidak di Jawa Tengah, di Jawa Timur, belajar dari perampok di Jakarta. Walaupun kesannya Presiden Jokowi, Allah Akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebagai aku membantu pemerintah melaksanakan bahwa bertemu Presiden dan Jokowi. Aku menghormati membantu pemerintah negara warga besar Indonesia, di mana hormat aku seorang bodoh tapi aktif. Bukan berkabar dalam pertemuan aku. Assalamualaikum. Ayo, ngobrol. Ngobrol Pak, nggak apa-apa. Saya nggak tahu caranya Pak. Bukan berkata Nggak tahu caranya Pak.
Raden. Ini Raden, apakah mau ke di sana? Apakah pulang lagi? Bapak tujuannya mau kemana? Mau Mau ke puncak, ke warung. Tujuannya Itu apa mau ke sana? Apa ke sana lagi? Apakah mau ke sana? kalau bapak mau ke tempat saya, Ya. jujur masih ada air, Ya. masih ada mie buat bapak Bagus. makan. Kalau Kalau nggak ketemu, kalau di atas ya emang udah puncak aja pak, nggak ada makom lagi. Kalau mau pertamanya ini Mas Raden udah masuk masuk ke sini nggak mau? siapa? Pertama, baru datangnya. Iya, Halo. awal 2018 saya kesini emang belum masuk pak. Oh. Soalnya saya merasa diri saya masih dosa, kotor. Ini yang baru datar saya baru masuk. Iya pak. Kemudian di sana yang di sana belum di sini belum. Belum, saya dulu ada balai pak. Oh. Saya di situ Iya, sama temen berdua sambil masak mie. iya. Diterima bah. Itu yang anak bukan kepada umur bersatu sawara kabar besok bukan ada rezeki. Yang penting Bapak aku tanggung jawab. Yang terimanya bukan kabar. Ini anak yang sejarah, anak merantau. Bukan dari pengalaman di atas di Gunung Sanggabuana. Betul kan dah? Aku tanggung jawab. Diterima sebagai aku. Sebagai aku apa orang gimana boleh saja. Tapi yang penting aku hormat. Insya Allah. Ayo, mau bicara. Iya pak. Terima kasih ya. Boleh. Tidak apa-apa. Tapi jangan khawatir. Juga nggak selamat ya. Ayo. Sepatu dulu. Oke, satu.